Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Bapak ucapkan selamat karena kalian semua sudah naik kelas ke kelas 11 MIPA. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat bagi kalian untuk dapat selesai pada program MIPA di SMA. Selanjutnya Bapak ingin ucapkan semangat untuk kita semua meskipun belajar masih di rumah aja. Pada video ini, kita akan pelajari tentang dinamika rotasi untuk fisika kelas 11 MIPA. Setelah menyimak video ini, siswa atau siswi dapat yang pertama, mengidentifikasi besaran fisika pada benda yang bergerak translasi, rotasi, serta gabungan antara keduanya. Yang kedua, menganalisis gerak benda menggunakan konsep gerak translasi dan rotasi. Baik, mari kita mulai. Ulasan materi sebelumnya. Maksudnya adalah ulasan materi di kelas 10 tentang diagram gaya. Misal diberikan sistem seperti terlihat pada layar, yaitu bidang miring di mana di atasnya terdapat benda berupa bola bowling. Kita akan pelajari gaya apa saja yang bekerja pada bola bowling melalui diagram gaya. Yang pertama, dengan garis berwarna merah menunjuk ke bawah adalah gaya berat. Akibat benda berada di atas permukaan bumi yang memiliki percepatan gravitasi. Bidang miring ini memiliki sudut yang diberi simbol dengan theta. Supaya ada proyeksi dari gaya berat yang searah dengan bidang gerak dari bola bowling, maka gaya berat ini kita proyeksikan menjadi W cos theta dan W sin theta. Sehingga W sin theta adalah proyeksi dari gaya berat yang searah dengan arah gerak benda. Dari mana W cos theta dan W sin theta? Silahkan dibuka lagi catatan mengenai bab vektor di kelas 10. Gaya lainnya ada yang disebut dengan gaya normal. Gaya ini arahnya tegak lurus dengan bidang miring, muncul akibat adanya interaksi atau kontak antara bola bowling dengan bidang miring. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke atas. Kenapa arahnya ke atas? Karena bola bowling bergerak menuruni bidang miring. Sedangkan gaya gesek adalah gaya hambat yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Di kelas 10, kita pelajari bahwa benda bergerak meluncur dari atas bidang miring ke bawah. Gerak ini disebut dengan gerak translasi atau gerak lurus. Sementara pada kenyataannya, selain bola tersebut meluncur, pada saat yang sama bola tersebut juga melakukan gerak memutar atau gerak rotasi. Sambil melakukan gerak rotasi, bola bowling meluncur ke bawah atau biasa kita kenal dengan menggelinding ya. Nah, inilah yang disebut dengan perpaduan antara gerak translasi yang bergerak dari atas bidang miring meluncur ke bawah dan gerak rotasi di mana bola bowlingnya memutar atau menggelinding. Perubahan atau upgrade ini menjadi kajian kita di kelas 11. Jadi di kelas 10 kita hanya meninjau benda meluncur saja dari atas ke bawah. Di kelas 11 kita tinjau benda meluncur sambil menggelinding atau bergerak translasi sambil berrotasi. Itu yang perlu dicatat, perbedaan antara kelas 10 dan kelas 11. Kita lanjut. Untuk gerak translasi, seperti ini, hukum 2 Newtonnya sudah kita ketahui dengan persamaan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sementara, untuk gerak rotasi, menggelinding seperti ini, kita pakai juga hukum 2 Newton. Namun, ada perbedaan nih. Kalau di gerak translasi itu menggunakan persamaan sigma F sama dengan M dikali A, untuk gerak rotasi, persamaannya adalah sigma tau, ini tau, sama dengan I dikalikan dengan alfa. Sehingga, kalau merujuk ke persamaan, tuh, gerak translasi plus rotasi, kita menggunakan dua persamaan ini. Sigma F sama dengan MA dan
Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Kita sudah pelajari, meskipun harus diingat-ingat lagi tentang sigma F sama dengan MA. Dan kita akan mempelajari materi baru tentang sigma tau sama dengan I dikali alfa untuk menganalisis gerak benda, yaitu bola bowling yang menggelinding ke bawah dari bidang miring. Pertanyaan selanjutnya, apa itu tau? Di sini tertulis tau itu adalah momen gaya atau torsi. Apa itu torsi? Kemudian di sini ada I, adalah simbol dari momen inersia. Apa sih momen inersia? Terakhir, alfa yaitu percepatan sudut. Apa itu percepatan sudut? Khusus untuk percepatan sudut, kita sudah pelajari di bab gerak melingkar di kelas 10 semester 1. Namun kita akan ulas lebih lanjut di video ini. Next, momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi memiliki simbol tau, artinya tau namanya, adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda. Di sini ada gaya yang sering kita tahu ya. Misal, ada sebuah batu bata di atas permukaan benda. Batu bata ini kita kasih gaya sebesar F. Bisa jadi berupa tarikan. Jadi batu batanya kita tali, kemudian talinya kita tarik. Inilah yang disebut dengan titik tangkap gaya. Jadi tali tadi yang diberikan pada batu bata adalah titik tangkap gaya. Yaitu istilah yang pertama, titik tangkap gaya. Kemudian, ketika diberi gaya di bagian atas, otomatis batu bata akan terjatuh ya. Nah, bagian bawah batu bata yang diam, ini kan diam nih, yang terjatuh kan bagian atasnya, itu disebut dengan poros. Sementara, dari bagian atas batu bata, dari titik tangkap gaya, sampai ke poros, disebut dengan lengan gaya. Jadi, di buku-buku biasa disebut momen gaya atau torsi adalah hasil karya antara gaya nih, dengan lengan gaya. Atau secara matematis ditulis dengan tau sama dengan R dikali F. R untuk lengan gaya, sementara F untuk gaya. Kenapa ada panahnya? Karena F kita tahu adalah vektor. Karena F adalah vektor, maka tau atau momen gaya juga vektor. Jika gaya tadi kita pindahkan, talinya kita pindahkan ke bawah, maka ada perubahan di lengan gaya. Maka lengan gayanya akan semakin ke bawah ya, semakin pendek. Sehingga meskipun gayanya sama, kalau kita tempatkan di titik tangkap gaya yang berbeda, maka torsinya juga berbeda. Gitu ya. Lebih besar torsi yang awal tadi dibanding dengan torsi yang ini, yang di bawah. Lanjut ke contoh lain. Misal ada jungkat-jungkit. Di sebelah kanan kita kasih gaya 30 Newton. Sementara jarak dari poros ke gaya itu adalah 0,5 meter. Kemudian di sebelah kiri kita beri gaya yang lebih kecil yaitu 20 Newton. Namun jarak antara titik tangkap gaya dengan poros itu sama 0,5 meter. Maka kita coba hitung torsi di sebelah kanan dari poros dan sebelah kiri. Untuk torsi yang pertama, F-nya adalah 30 Newton, R-nya 0,5 meter. Sehingga torsinya 15 Newton meter. Newton meter adalah satuan dari torsi. Untuk torsi yang pertama ini arahnya searah dengan jarum jam ke sebelah sini ya, memutar ke sebelah sini, maka kita beri tanda positif karena searah dengan arah jarum jam. Sementara untuk torsi yang kedua kita coba hitung, gayanya 20 Newton, R-nya adalah 0,5 meter, sehingga torsi yang kedua adalah 10 Newton meter. Gaya yang kedua menekan jungkat-jungkit ke sebelah kiri, sehingga apabila kita tinjau geraknya, dia cenderung bergerak berlawanan arah jarum jam. Maka kita beri tanda positif. Yang searah dengan arah jarum jam 15 Newton meter. Yang berlawanan arah jarum jam 10 Newton meter. Apabila kita hitung resultannya, ini kan positif nih. Positif 15 Newton meter, min 10 Newton meter. Maka hasilnya 5 Newton meter. Positif ya. Sehingga gerak benda atau torsinya memiliki nilai positif atau searah jarum jam.
Adapun apabila kalian mau merubah, misalkan yang searah jarum jam negatif, yang berlawanan arah jarum jam positif, itu boleh. Yang penting konsisten ya dalam perhitungan. Kita lanjutkan. Kembali ke contoh bidang miring tadi, yang di atasnya ada bola bowling. Nah, bola bowlingnya berotasi, kemudian bergerak ke bawah. Rotasinya itu kan searah jarum jam ya, searah jarum jam. Kita coba cari tahu bagaimana momen gaya atau torsi. Tadi di diagram gaya, kita tulis ada beberapa gaya yang bekerja pada bola bowling ketika menuruni bidang miring. Gaya yang berkaitan dengan torsi pada bola bowling adalah gaya gesek, yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola bowling. Titik yang di bawah ini adalah titik tangkap gaya. Dalam hal ini adalah titik tangkap gaya gesek. Kemudian berarti antara permukaan bidang miring dengan pusat bola bowling disebut dengan R atau lengan gaya atau jari-jari ya. Karena jari-jari itu kan dari pinggir sampai ke tengah. Itu adalah lengan gayanya. Sehingga torsi dari bola bowling ketika menuruni bidang miring adalah F gesek dikalikan dengan jari-jari bola bowling. Itu untuk momen gaya, sekilas seperti itu. Kita lanjut ke momen inersia. Momen inersia adalah tingkat kesulitan memutar sebuah benda. Baik, kita coba ulas. Ini ada bola bowling yang kecil, sedang, dan besar. Kita tahu di kelas 10 bahwa semakin besar massa benda, akan semakin sulit membuat benda bergerak translasi. Ya, semakin besar massa benda, semakin sulit membuat benda bergerak translasi. Atau ketika benda bergerak dengan kecepatan linier atau kecepatan translasi tadi, kita akan sulit untuk mengubah besar dari kecepatan tersebut. Dua kalimat ini tiada lain adalah pengertian dari inersia. Inersia dibahas di hukum pertama Newton bahwa benda yang diam akan tetap diam. Ini kalimat yang pertama nih. Sulit membuat benda bergerak. Sementara benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, sekarang untuk momen inersia, semakin besar momen inersia, semakin sulit membuat benda bergerak rotasi atau berputar. Ketika benda berputar dengan kecepatan sudut omega, jika momen inersianya besar, akan sulit mengubah besarnya kecepatan sudut benda tersebut. Itulah momen inersia. Jadi, momen inersia itu adalah tingkat kesulitan memutar sebuah benda. Atau di buku-buku ada kalimat seperti ini, kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut ketika berrotasi. Sama seperti hukum pertama Newton ya. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan terus bergerak. Oke, kita lanjut. Biasanya momen inersia untuk beberapa benda itu sudah ditentukan. I untuk beberapa benda itu sudah ditentukan. Misal ini Bapak tampilkan di layar, ada silinder padat, dan seterusnya ya. Untuk percepatan sudut sekarang. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan putaran benda. Kita lihat bola bowling ini. Ketika bola bowling ini kita berikan sebuah gaya, maka bola bowling tersebut akan mengalami percepatan ya. Dalam kondisi massa benda tetap, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula percepatan linearnya atau A-nya semakin besar. Kemudian kaitannya dengan percepatan sudut, semakin besar torsi yang diberikan pada benda, semakin besar pula percepatan sudutnya. Nah, percepatan sudut diberikan lambang alfa, dikaitkan dengan percepatan linear atau A, alfa sama dengan A dibagi dengan R, di mana R adalah jari-jari dari bola bowling, kalau dalam video ini. Oke, kita balik lagi ke sistem benda menggelinding yang tadi. Baik. Ketika benda bergerak translasi, maka kita gunakan hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Sigma F sama dengan M dikali A. Ketika benda bergerak rotasi, maka kita gunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi atau gerak melingkar. Sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa.
Nah, berarti kalau bolanya menggelinding, berotasi sambil bertranslasi, kita gunakan sigma F sama dengan MA dan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Kita coba hitung. Untuk hukum 2 Newton gerak rotasi atau gerak melingkar, sigma tau sama dengan I dikali alfa. Tadi sudah kita pelajari torsi untuk bola bowling yang menggelinding di atas bidang miring adalah F gesek, gaya gesek dikalikan dengan jari-jari bola bowling. Kemudian ini adalah bola pejal. Bola pejal itu adalah bola yang padat, ada isinya. I untuk bola pejal adalah 2/3 mr kuadrat. Silahkan dilihat di momen inersia untuk beberapa benda tadi. Sementara alfanya tetap. Kemudian R-nya bisa kita bagi, sehingga gaya gesek sama dengan 2/3 mr dikali alfa. Lanjut. Untuk kajian gerak translasinya atau gerak lurusnya, sama kita menggunakan hukum 2 Newton, tetapi yang sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya tadi di diagram benda bebasnya, W sin theta, yang berarah ke bawah, kemudian negatif F ges, yang berlawanan arah, sama dengan M dikali A. Ini kita punya F ges yang tadi kita dapat dari gerak rotasi, F ges sama dengan 2/3 mr dikali alfa. Maka kita substitusi, W-nya kita ganti dengan mg sin theta, karena W sama dengan mg ya. F ges-nya kita ganti 2/3 mr dikali alfa, di ruas kanan tetap, kemudian M-nya bisa kita bagi, sehingga menghasilkan G sin theta sama dengan 2/3 R dikali alfa, sama dengan A. Kita tahu bahwa alfa sama dengan A dibagi R. A itu percepatan linear, sementara alfa adalah percepatan sudut. Maka kita substitusi G sin theta negatif 2/3 R dikali A per R sama dengan A. Maka R-nya bisa kita bagi, sehingga menghasilkan G sin theta min 2/3 A sama dengan A. Yang 2/3-nya, negatif 2/3-nya kita pindah ruas jadi positif, maka menghasilkan G sin theta sama dengan A positif 2/3 A. Ini bisa kita bagi, maaf, ini bisa kita tambah. Ini kan 1 nih, depannya koefisiennya. 1 itu sama dengan 3/3. Maka 3/3 tambah 2/3 menjadi A sama dengan 3/5 G sin theta. Ini tadi 5/3. 5/3-nya dipindah ruas jadi 3/5. G sin theta-nya tetap. Ini untuk percepatan linearnya. Biasanya yang ditanya itu berapa percepatan linear dari sistem. Kalau misalnya ditanya berapa percepatan sudut yang dialami oleh bola bowling, maka kita bisa pakai persamaan yang ini. Alfa sama dengan A dibagi R. A-nya 3/5 G sin theta, maka kita tinggal tambah R di bagian bawah. 3G sin theta, ini maaf salah. 3G sin theta per 5R. Begitu kita meninjau sistem bola bowling menggunakan kajian gerak rotasi dan gerak translasi. Kita lanjut. Ada latihan soal. Soal yang pertama, ada sistem benda seperti ini sudah dipelajari di kelas 10. Hanya saja kita coba tinjau di kelas 10 kan gerak translasinya. Kita tinjau plus gerak rotasi. Dua buah benda yaitu M1 dan M2, M1 dan M2 dihubungkan dengan katrol yang memiliki I sama dengan setengah mr kuadrat. M1 terletak di atas sebuah bidang. Jika permukaan licin, tentukan percepatan linear sistem dan percepatan sudut katrol. Di sini juga soalnya kurang. Harusnya ada keterangan M2 lebih besar dari M1. Tentukan percepatan linear sistem dan percepatan sudut katrol jika M2 lebih besar dari M1. Dengan cara yang sama seperti tadi dijelaskan. Selanjutnya, soal latihan kedua, diberikan sistem katrol seperti ini. Dua buah benda yaitu M1 dan M2 ditempatkan pada sebuah katrol. Jika M1 lebih besar M2 dan I, itu inersia dari katrol, sama dengan setengah mr kuadrat, tentukan percepatan sudut katrol dan percepatan linear sistem.
Itu 2 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Seperti itu penjelasan untuk dinamika rotasi bagian 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar. Bapak akhiri video penjelasan tentang dinamika rotasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.